Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amraqna wayak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa bisanad fa inna khair hadis kitabullah wa khair hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Fabisanat al-mutasil ila al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahmal mu'ti wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adahu alaina min barakatihi wa asrarihi bi khairi fidan amin. Qala rahmallahu radi anhu hadis 275 ya. Ikhmalun nisa al-ahwaihinna. Ya. Ikhmalun nisa ala ahwaihinna. Nih, apa dawuhe? Akhafu al ummati salasan. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu nguatiraken ingsun ala ummati ing ngatasi umat ingsun salasan ing perkara telu. Akhafu ala ummati salasan zallatu alimin atau zallata alimin wajidalu munafikin atau wajidala munafikin bil Qur'an wat takdziba atau wat takdzibu bil qadar. Rautaba an Abi Darda hadisun dhaif. Akhafu ngatiraken ingsun ala ummati ing ngatasi umat ingsun. Ala ummati ing ngatasi umat ingsun, umat ijabah ya. Umat ijabah. Bukan umat dakwah. Umat yang wis tunduk iki. Kanjeng Nabi masih mengkhawatirkan ala umat ing umat ingsun salasan ing perkara telu. Apa ae perkara telu zallata alimin ya siji keplesete wong alim. Zallata alimin ya siji keplesete wong alim. Atau zallatu alimin yaiku keplesete wong alim. Wong alim sing tergelincir bicara yang tidak benar, menyalahgunakan ilmunya, berfatwa ngawur, ya, bahkan terpengaruh dengan berita-berita hoax, itu termasuk zallatu alim. Wajidalu munafikin atau wajidala munafikin lan debati ne wong munafik bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Wajidalu munafikin lan mujadalai to debatine wong munafik bil Qur'ani kalian Al-Qur'an. Wongi munafik. Ya ndak jelas imannya, tapi ya salat, ya puasa pura-pura untuk mengelabui. Jadi melakukan perintah Islam secara zahir tapi hatinya mengingkari. Lah ini
dalil Al-Quran. Ya, dalil Al-Quran berbahaya karena akan menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan-kepentingan yang jangka pendek. Artinya sudah menyelewengkan Quran sangka isi lan makna lan maksudi Al-Quran. Quran iku dawuh Gusti Allah. Wat takdiba atau wat takdibu lan gorohaken bil qadari kelawan pesten ketentuane Allah. Ya. Bil qadari kelan ketentuane Allah. Rawi Toba Imam Tabarani sangka Abi Darda hadisun dhaif. Dhaif tapi penting. Hadis ini menjelaskan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, umat dakwah, ya, mengkhawatirkan mereka-mereka terkena atau masuk pada salah satu 3 golongan ini. 3 golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah 1, zallatu alim, terplesetnya orang alim, kesalahan-kesalahan orang alim, yang mana ucapan, perbuatan, tindakan, perilaku orang alim itu selalu akan diikuti oleh orang lain. Orang lain menganggap benar terus, salah-salah dianggap benar. Ya, lah ini yang berat. Kalau 1-2 mungkin mudah untuk meluruskan kembali. Tapi kalau sudah ratusan, ribuan dan terus gepok tular, ya, terus menjadi viral dan lain sebagainya, sulit. Nah, ini termasuk bagian daripada balak yang berat, ya. Sebuah balak yang berat terjadi pada umat. Karena apa? Kesalahan-kesalahan orang alim ini tentu ada sanksinya, ada iqobnya. Nah, kalau tidak ada yang memberi peringatan, maka sanksi yang semula hanya untuk orang alim yang salah, ya, walaupun berlipat-lipat sanksinya, tapi akan bisa menjalar, ya, kepada yang lain yang tidak ikut-ikut, yang tidak berdosa. Karena orang alim satu itu hitungannya bukan satu santri atau satu umat, tapi bisa satu kampung, bisa satu desa, bisa satu kecamatan, bisa satu kota, bisa satu provinsi, bisa satu negara nilainya. Sehingga kesalahan orang alim ini dianggap kalau tidak ada yang segera yang mengingatkan, maka dengan kesalahan yang sudah meluas. Kalau sudah meluas dan tetap tidak ada diperingatkan, maka sanksi ini akan mengena pada seluruh umat. Kan ada itu dawuh, al-maksiat idza turikat ammatil balwa. Otomatis ammatil balwa dan ammatil adab, iqab. Suatu kesalahan yang sudah umum, kesalahan yang sudah umum, tidak ada yang memperingatkan. Ya. Kemaksiatan yang sudah umum tidak, maka yang terkena semuanya, yang tidak ikut-ikut akan terkena. Ibarat semut yang menggigit satu, ya, ini bagaimana sanksinya? Karena satu ini mungkin rajanya atau pimpinannya atau ya katakan salah satunya, yang salah satu.
Tapi umumnya orang membalas ini semuanya, sampai lubang-lubangnya dikejar, disiram minyak, ya, disemprot begon, padahal yang menggigit satu, tapi yang kena sanksi semuanya. Ini berlaku pada sebuah kemaksiatan yang dilakukan pelakunya satu orang tapi dibiarkan, akhirnya bisa merembet pada yang lain, bisa semuanya kena, dianggap ini golongannya ini iki tunggale, siram gas. Yang kedua, jidalul munafikin bil Quran. Jidal itu suatu perdebatan yang otot-ototan, bukan untuk mencari kebenaran, tapi saling ngotot, menunjukkan permusuhannya. Nah ini, lalu memakai Al-Quran, pelakunya orang munafik, pelakunya orang munafik. Nah, orang munafik kalau menggunakan Al-Quran biasanya ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang punya beberapa makna, ayat-ayat yang masih ada kememperan bermakna A, B, C, D, nah itu dipakai. Ya memang tujuannya untuk membuat kekacauan, pengaburan, penyesatan, ya, membuat sebuah penyesatan. Atau ulama yang menghadapi orang munafik menggunakan Al-Quran. Karena orang munafik itu akan selalu mengambil sisi-sisi dari sekian makna Al-Quran. Jangan dianggap orang munafik tidak paham Quran, pinter-pinter. Termasuk orang-orang Khawarij. Ini ada larangan khusus. Pernah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah melarang para pengikutnya untuk berdebat dengan orang Khawarij. Jangan hadapi orang Khawarij dengan pakai dalil Al-Quran. Karena orang Khawarij itu selalu menggunakan Al-Quran dengan beberapa alasan, beberapa wajah, beberapa makna. Dia akan mentakwili Al-Quran menurut seleranya, menurut beberapa makna yang mereka anggap, karena mereka tahu. Nah, ini. Lalu yang ketiga, at-taqwa takdzib bil qadar, membohongkan takdir, ya, membohongkan takdir. Jadi ya takdir harus kita terima, tapi kita berikhtiar. Ya. Kalau kita sudah berusaha, ternyata takdirnya begini, ya sudah terima, sabar. Dan sabar pun itu tidak boleh berhenti, harus terus berusaha. Kalau berhenti itu namanya ya bunuh diri. Berhenti dari sebuah ikhtiar itu bukan namanya sabar, bukan namanya pasrah, tapi ya putus asa. Putus asa. Jadi takdir kita tidak bisa lepas daripada takdir. Yang ada kita hadapi dengan ridho terhadap takdir. Tapi kita berikhtiar agar memperoleh takdir yang baik, menghindari takdir yang jelek. Di masa pandemi seperti ini, takdir itu menjadi ujian berat bagi kita. Kita yang menyatakan iman,
bagaimana menghadapi COVID-19 pandemi ini. Banyak orang takut. Banyak orang takut. Dianggap pandemi 19 ini, COVID-19 ini punya kekuatan. Padahal tidak ada kekuatan. Kita tidak boleh takut, tapi ikhtiar menjaga diri, menghindari. Kalau memang aturannya kita harus pakai masker, kita harus diam di rumah, kita harus jaga jarak, ya, bahkan sampai sholat pun diatur. Kalau memang itu aturannya dan ternyata di dalam agama juga dibenarkan, asalkan semua itu sudah betul-betul melalui penelitian yang nyata, ya kita lakukan. Bukan berarti kita ini ketakutan. Ya. Kalau kita lari kemanapun, sembunyi di lubang sedalam apapun, di benteng yang kokoh, kalau takdirnya kena. Kamu hidup sendiri di puncak gunung yang jauh daripada keramaian. Tapi kalau takdirnya kena COVID, kena. Walaupun kamu kumpul dengan orang banyak, ya, tanpa masker, ya saling, ya katakanlah sudah bergaul sedemikian rupa. Kalau tidak kena, itu apa keyakinan kita. Tapi agama memerintahkan agar kita ini menjadi sunnatullah. Makanya sahabat Umar bin Khattab di saat beliau mau masuk ke ke Syria, ke Palestina, di tengah jalan ada berita, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ternyata di Palestina ini terjadi wabah taun. Taun. Nah, ini. Lalu sahabat Umar berembuk dengan sahabat-sahabat. Gimana ini, lanjut apa balik? Akhirnya ada salah satu sahabat yang menyampaikan Rasulullah pernah dawuh, ya, idza sami'tum bi ardin al-waba wa antum kharijaha falatadkhuluha, dan seterusnya. Kalau kamu mendengar di suatu daerah ada wabah dan kamu masih di luar, jangan masuk. Wa idza antum fiha fala takhruju minha. Tapi kalau kamu sudah ada di dalamnya, ya jangan keluar. Akhirnya sahabat Umar memutuskan, ayo balik, kembali ke Madinah. Sempat ditegur oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah, apakah keputusan ini berarti Paduka mau lari daripada takdir Allah, ya, takut dari takdir Allah dan melarikan diri? Jawabnya sahabat Umar, na'am, nafir min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari takdir Allah tapi menuju takdir Allah yang lain. Ya, digambarkan saat itu. Coba kamu lihat, kamu mengembala binatang ternak, lalu melihat ada dua bidang tanah, katakan, yang satu subur, yang satu kering. Ya, kamu milih yang mana? Ya, kamu ini, ya milih yang subur. Lah itulah pilihan. Ya, itulah pilihan. Bukan berarti takut takdir, ikhtiar. Itulah, ini ujian berat ini. Banyak orang tergelincir keimanannya gara-gara COVID-19, membohongkan terhadap takdir, atau tidak mengimankan takdir, tidak percaya pada takdir,
ketakutannya luar biasa. Ya, seakan-akan COVID-19 inilah penentu. Ya. Padahal yang namanya virus jutaan di sekitar kita. Sekitar kita virus yang tidak kelihatan mata. Virus apa saja ada. Ya. Ini. Jadi itulah ya, ciptaan Allah. Hadisnya ini hadis dhaif tapi penting. Riwayat Tabarani dari Abi Darda. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ala ummati min ba'di thalathan. Dalalatal ahwa wa tiba'asy syahawat fil butun wal furuj wal ghafla ba'dal ma'rifah. Rawal Hakim wal Baghawi wa Ibnu Mundih atau Mandah wa Ibnu Mandah wa Ibnu Qani wa Ibnu Syahin wa Abu Nu'aim rawal khamsah fi kutubis sahabah an aflah sanaduhu dhaif. Akhafu nguatiraken ingsun ala ummati ing si umat ingsun mimba di kang sakwisi ingsun umat setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat dakwah. Jadi termasuk saat ini kita ini umat min ba'di. Ya, umat yang setelah periodisasinya Rasulullah, bahkan periodisasi yang jauh. 3 hal. Ya. Pertama, dolalatul ahwa. Menyesatkan nyesataken pira-pira kesenengan, pira-pira hawa nafsu. Dolalatul ahwa atau dolalatul ahwa nyasarakene pira-pira kesenengan, ya, pira-pira kesenengan, pira-pira hawa nafsu. Ya. Jadi hawa nafsu ini menyesatkan. Wattiba asyahawat lan manut ing pira-pira syahwat, pira-pira kepinginan. Wattiba asyahawat lan manut pira-pira kepingin. Kalau ahwa'i tadi bisa masalah keyakinan, masalah kepercayaan, ya, kelompok-kelompok, kelompok grup-grup, ya, itu masuk di ahwa. Lalu yang tiba asyahawat mengikuti hawa nafsu, manut ing pira-pira kesenengan, ing pira-pira kepinginan, fil butun ing dalem pira-pira weteng wal furuj lan pira-pira farji. Mengikuti, menuruti keinginannya, syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan. Perutnya ini ingin apa saja, kelihatan menu baru, wah ingin. Kelihatan ini, apalagi suka melihat apa itu di TV itu kan ada kalau menjelang maghrib itu apa namanya jadi lapar gitu, apa itu ya suka ada, waduh ganti menu, makannya ya tidak aturan seperti itu. Ambil nasi ya begini, mulutnya dibuka lebar, ya dimasukkan. Walaupun baca bismillah, tapi modelnya bukan model orang-orang yang orang santri, ya. Nyerocos, makan sambil nyerocos. Ini termasuk syahwatul butun, ya. Perutnya selalu berselera, apapun disikat. Ini ya. Padahal kita sebagai santri kan tahu makan itu ya secukupnya, berhenti sebelum kenyang, jangan makan sebelum lapar, kan gitu. Ya, jadi berhenti makan sebelum kenyang. Itu nikmat sekali. Syahwatnya
kemaluan. Waduh, sudah punya istri cantik masih lerak-lirik ya. Kelihatan rumput tetangga lebih hijau. Itulah manusia. Tidak akan pernah ada ya, selera selalu terus. Wal ghafla ba'dal ma'rifah, wal ghafla lan leno lali, ya lali marang nikmat, lali marang Allah, ba'dal ma'rifat dalam salise ma'rifat. Kalau lupa pada Allah setelah iman, lupa pada nikmat setelah dia tahu kalau itu anugerah Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lupa setelah kenal. Coba secara makna sederhana. Kamu sudah kenal, mukhalid lah. Bahkan sampai-sampai tiap hari di mana ada si A, di situ ada si B. Si A makan, kamu makan, bahkan satu piring berdua. Kenalnya luar biasa. Tiba-tiba kamu atau si B pura-pura tidak kenal. Ini menyakitkan ini. Ini menyakitkan. Makanya dosa syirik, setelah orang yang menyatakan iman terhadap keesaan Allah, tiba-tiba dia menyekutukan Allah. Marah sekali Allah. Dia sudah kenal saya, kata Allah. Kenal saya kalau saya ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh kok tiba-tiba dia malah cari yang lain. Menganggap Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, Tuhan punya bapak dan sebagainya. Marah. Makanya itu disebut dosa syirik. Dosa yang Allah tidak akan mengampuni selama pelakunya tidak minta ampun, selama tidak bertobat. Tapi kalau mau bertobat, dosa apapun diterima. Karena Allah Tawwabur Rahim, Ghaffar. Tapi kalau dosa selain syirik, pelakunya tidak tobat, misalnya tidak istighfar, tidak minta maaf, Allah masih berkenan memaafkan. Tiba-tiba loh, dosanya hilang. Ya tentu orangnya akan menjadi orang baik. Tapi orang ini tidak ada niatan untuk tobat. Ya, dosa apapun selain syirik. Tapi kalau syirik, Allah tidak akan memberikan. Ya, ini ghaflah ba'dal ma'rifat. Di pertemanan pun yang semula teman karib, mukhalid, tiba-tiba mengatakan tidak kenal, wah ini menyakitkan sekali. Hadis ini riwayat Imam Hakim, Baghawi, Ibnu Mandah, Ibnu Qani, Ibnu Syahin, Abu Nuaim, Imam Khamsah, ya. Kalau Khamsah ya itu Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Hurairah. Imam Baghawi dari sahabat Aflah, sanadnya dhaif. Wa bi'laikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, tiba'us syahawat fil butun wal furuj itu kita kenal sebagai ummahatus syahawat. Mbok-mbokane syahwat, pokok syahwat yang pokok lah. Itu ada beberapa hadis yang menerangkan. Ya. Jadi orang korupsi, orang menjual negara, seperti saat sekarang banyak orang melakukan korupsi, itu karena syahwatnya perut. Juga kadang syahwatnya kemaluannya. Nah, ini. Wa bi'laikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Akhafu ala ummati min ba'di salasan. Tiga, ya, yang dikhawatirkan bisa juga salah satunya berbeda. Karena ini penjelasan ini di tempat-tempat yang lain. Di tempat sana Rasul menerangkan 3 hal itu seperti ini karena keadaannya yang terjadi seperti itu, situasi kondisinya. Di tempat yang lain menyebut 3 tapi isinya bisa lain karena apa? Kondisinya lain. Akhafu ala ummati min ba'di salasan khaifal a'immah wa imanan bin nujum wa takdiban bil qadar. Rabi Asakir an Abi Mikhjan. Akhafu ngatiraken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun min ba'di kang sakwise ingsun min ba'di kang saking ing dalem sakwise ingsun salasan ing perkara 3. Siji khaifal a'immah atau khaiful a'immah. Kalau khaifa menjadi badalnya salasan. Kalau khaifu ya menjadi khobarnya mubtada yang muqaddar. Khaifal a'immah nyelewenge utawa zalime pira-pira pimpinan. Khaifal a'immah nyelewenge tadzalim hampir sama dengan zallatu alimin tadi itu. Wa imanan bin nujum nomor 2 ngimanaken lentang. Awakmu lahir bulan apa? Januari. Oh, iki Januari ku Leo. Apa? Leo apa Januari? Taurus. Apa? Wah, apa Leo itu artinya begini, kamu ini orang yang sulit pegang uang misalnya. Kalau saya bulannya bulan Leo namanya. Wah, Leo itu kamu sulit cari istri kan. Diimankan, dipercayai, diyakini lah ini. Ya. Ini mengkhawatirkan. Artinya wa imanan bin nujum ini meyakini bahwa bintang itu bisa mempengaruhi, punya kekuatan, bisa mentaksiri yang menentukan kebahagiaan seseorang atau sebaliknya. Ya, ini termasuk salah satu macamnya syirik. Termasuk karena apa? Meyakini selain Allah punya kekuatan, selain Allah memberikan pengaruh. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Makanya ada hadis, man atakahinan au munajjiman fasaddaqau fi maqal faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, datang pada dukun atau ahli nujum, ya, peramal, lalu diimani, diyakini, dipercaya cerita-cerita dukun atau peramal-peramal tersebut, berarti dia telah mengkufuri agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk isi Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengkufurinya. Ini ya. Wa takdiban bil qadar lan goraken takdir. Hampir sama sebenarnya. Mengimankan nujum itu ya berarti meninggalkan takdir, tapi ini lebih spesifik. Ya, membongkar takdir itu dia takdirnya begini dibohongkan. Tidak percaya ini sebagai takdir. Ini.
Jadi dia tidak rela, tidak ikhlas, tidak mau menerima takdir. Mestinya takdir itu dipakai untuk sebuah pijakan untuk melakukan sebuah ikhtiar. Dia tahu kedudukannya. Oh, saya takdirnya seperti ini. Berarti pantasnya saya ini, melakukan itu dan sebagainya. Mestinya begitu. Kalau dia melawan takdir, takdir dilawan. Ini yang kedua ya. Iya. Yang ketiga, takdiban bil qadar. Karena orang kalau sudah melawan takdir, membuang takdir berarti betul-betul melawan. Termasuk itu tadi, mempercayai pernujuman, ramalan, dukun-dukun, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bintang, matahari, rembulan itu barang-barang jamat, barang-barang yang artinya beku, tidak punya nyawa, tidak bisa tidak berakal. Tidak punya kekuatan. Nah, ini Rasulullah mengumpulkan antara takdiban bil qadar dan imanan bin nujum. Ini sebuah pengingkaran yang sempurna sekali. Perbuatan melawan keimanan yang betul-betul sempurna sekali. Harus kita hindari. Robna Asakir, Ana Abi Mihjan, sanadu dhaif, hadisnya dhaif. Satu lagi, wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati ba'di khoslatain, takdiban bil qadar wa tasdiqan bin nujum. Ini memperkuat hadis yang di atas. Rawain Aindal khata hadisun dhaif. Akhafu nguatiraken ingsun ala umat ingsun ba'din dalem sa ingsun khoslatain ing perkara loro. Khoslatain ing perkara loro. Bisa juga hadis ini petilan daripada hadis yang tadi. Ya. Kalau tadi 3 diambil 2, bisa juga begitu. Karena mungkin dianggap yang ketiga ini sudah tidak begitu diperlukan, tapi yang 2 ini ya, tapi ya tetap ini satu dawuh ya, yaitu takdiban bil qadar, goraken kelawan takdir, wa tasdiqun bin nujum, lan mercoyoi kelawan pira-pira lentang. Jadi menolak takdir, meyakini ramalan-ramalan ya. Aindal khata fi kitabin nujum. Wa bi ilaika an Anasin. Hadis ini menjadi khasan li ghairihi. Ada beberapa hadis akhirnya kumpulnya menjadi hasan li ghairihi, naik pangkatnya menjadi hasan karena gara-gara ada pendukung hadis yang lain. Wa bi ilaikal qala sum akhbarin Jibril wallahu alam subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa anakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa anakallahu bihamdika asyhadu an la Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna lada ashrafna
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة كبيرة أو صغرى والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسول الله بكل سور صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي فريدي قد آذن ليلك بالبلد ليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج لا يعزنا والحبيب المقرب به ما عز نفس ياه ومنسبي كل من رمض لنا من قرب وأجنبي سيفنا فيه حسبنا الله والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.